Ready, go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan membahas tentang pendaftaran CPNS melalui Sekolah Ikatan Dinas tahun 2022. Sebelum kita bahas lebih lanjut, teman-teman tahu nggak sih Sekolah Ikatan Dinas itu apa? Jadi Sekolah Ikatan Dinas itu merupakan sekolah di bawah instansi pemerintah yang bertujuan untuk mencetak kader-kader untuk mengisi formasi jabatan di instansi pemerintah tersebut. Oh yeah. Bagi teman-teman yang bercita-cita masuk dalam pegawai negeri sipil dan bekerja di instansi pemerintah, nah, kenapa sih harus sekolah ikatan dinas? Yang pertama, biaya sekolah ditanggung oleh negara. Jadi keperluan sekolah teman-teman, keperluan kuliah, baik bulanan maupun semesteran, seluruh biaya sekolah sudah ditanggung oleh negara. Jadi teman-teman sudah tidak perlu memikirkan biaya untuk sekolah atau kuliah. Yang kedua, keperluan sehari-hari dibiayai oleh negara. Kalau teman-teman sekolah atau kuliah di universitas ataupun politeknik negeri maupun swasta, teman-teman harus memikirkan keperluan sehari-hari seperti makan, tempat tinggal, baik itu kos-kosan maupun rumah kontrakan, cuci pakaian, dan keperluan lainnya. Tapi kalau teman-teman masuk dalam sekolah ikatan dinas, makan sudah ditanggung negara. Tidur atau tempat tinggal sudah ditanggung negara. Teman-teman bisa tinggal di asrama yang disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga, cuci pakaian itu pun sudah difasilitasi atau dibiayai oleh negara. Jadi teman-teman sudah tidak perlu memikirkan keperluan sehari-hari untuk kuliah. Tertarik nggak? Yang selanjutnya, lulus sekolah langsung kerja. Karena sekolah ikatan dinas ini adalah formasi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah yang akan dipersiapkan kerja di instansi pemerintahan tersebut. Jadi teman-teman lulus sudah nggak bingung kerja di mana, langsung penempatan. Yang berikutnya, langsung diangkat PNS. Dan yang kelima, teman-teman tidak perlu khawatir untuk di PHK karena PNS sudah dijamin kerja sampai dengan usia pensiun. Kapan sih pendaftaran sekolah ikatan dinas? Sekolah ikatan dinas mulai pendaftaran pada tanggal 9 April 2022 pukul 9.22 waktu Indonesia Barat kemarin sampai dengan 30 April 2022 pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi teman-teman yang berminat mendaftar di sekolah ikatan dinas, persiapkan dari sekarang. Karena saat teman-teman daftar di waktu-waktu akhir atau mungkin pada tanggal 30 April 2022, itu terlalu mepet. Karena saat teman-teman daftar di tanggal 30 April 2022, bisa terjadi error sistem. Atau mungkin teman-teman upload di jam-jam terakhir di mepet pukul 23.59, dikhawatirkan berkas teman-teman yang dikirim bisa batal terkirim karena telat upload. Jadi persiapan dari sekarang. Bagaimana cara daftarnya? Silakan teman-teman buka link di dindik.bkn.go.id. Apa saja sih daftar instansi pemerintah yang buka di tahun 2022 ini? Yang pertama, Badan Intelijen Negara atau BIN. Yang kedua, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Yang ketiga, Badan Pusat Statistik. Yang keempat, Badan Cyber dan Sandi Negara. Yang kelima, Kementerian Dalam Negeri. Yang keenam, Kementerian Hukum dan HAM atau Hak Asasi Manusia. Yang ketujuh, Kementerian Keuangan.
Dan yang terakhir adalah Kementerian Perhubungan. Itu adalah 8 instansi pemerintah yang buka sekolah ikatan dinas pada tahun ini. Bagaimana sih cara lulus sekolah ikatan dinas? Tips agar lulus sekolah ikatan dinas: yang pertama, baca dan pelajari kriteria pendaftaran yang sesuai dengan kriteria teman-teman. Misal, di instansi pemerintah disyaratkan tinggi badan 165 cm untuk laki-laki. Jadi teman-teman yang tingginya kurang dari 165 cm, sebaiknya teman-teman cari instansi pemerintah yang mengatur tinggi badan kurang dari itu. Jadi persyaratan awal teman-teman harus masuk dulu. Kedua, baca dan lengkapi berkas pendaftaran. Silakan teman-teman baca dan lengkapi seluruh berkas-berkas pendaftaran yang dibutuhkan. Jangan sampai keliru berkas ataupun kurang berkas, karena di awal pendaftaran teman-teman akan diseleksi administrasinya. Yang ketiga, lihat dan cari tahu materi yang diujikan. Lihat dan cari tahu materi yang diujikan. Yang keempat, teman-teman harus belajar dan persiapkan materi ujian. Jadi teman-teman harus belajar dan persiapkan materi ujian dari awal setelah teman-teman selesai melengkapi berkas pendaftaran. Dan setelah keempat persyaratan tersebut teman-teman lengkapi, yang terakhir adalah berdoa. Yang terakhir kita harus berdoa dan pasrahkan semuanya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bagaimana kita dapat pelajari materi ujian? Materi dan soal-soal ujian bisa dipelajari gratis di video selanjutnya. Selamat berjuang, semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.